Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Arwah Mistis di Rumah Pasukan Belanda. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Arwah prajurit Belanda kejam di Batavia pada abad ke-17 hingga ke-19. Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan Hindia Belanda. Kota ini dibangun dengan arsitektur Eropa yang megah, kanal-kanal yang membelah kota, dan benteng-benteng yang kokoh, mencerminkan kekuatan dan dominasi penjajah Belanda. Batavia menjadi simbol kemakmuran dan kekuasaan kolonial, tetapi di balik kemegahannya tersembunyi ketegangan yang mendalam antara penjajah dan pribumi. Batavia didirikan oleh Verenigd Oostindische Compagnie (VOC) pada tahun 1919 setelah mereka mengalahkan kerajaan Jayakarta. Kota ini dirancang menyerupai kota-kota di Belanda dengan jalan-jalan yang rapi, gedung-gedung administratif yang megah, dan rumah-rumah besar milik para pejabat VOC. Kanal-kanal yang membelah kota menjalur jalan transportasi utama dan memberikan nuansa Eropa yang khas. Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi pintu gerbang untuk perdagangan rempah-rempah, tekstil, dan barang-barang lainnya dari seluruh penjuru Nusantara dan dunia. Para penjabat Belanda menetap di rumah-rumah besar yang dikelilingi taman-taman indah, menikmati gaya hidup mewah dengan pelayan-pelayan pribumi. Di sisi lain, kampung-kampung pribumi yang padat penuh dengan rumah-rumah sederhana dan kotor terletak di pinggiran kota. Pekerja pribumi dipaksa bekerja keras dengan upah yang sangat rendah, dan banyak dari mereka menjadi korban perlakuan sewenang-wenang oleh tuan tanah dan pejabat VOC. Ketegangan semakin meningkat dengan kebijakan VOC yang eksploitatif, pajak yang tinggi, kerja paksa, dan penguasaan tanah oleh Belanda yang menimbulkan rasa frustasi dan kemarahan di kalangan penduduk pribumi. Pemberontakan dan perlawanan sporadis sering terjadi, namun selalu ditumpas dengan kekerasan oleh penjajah. Di pasar-pasar, suasana terasa tegang. Pedagang-pedagang pribumi dan Tionghoa berusaha mencari nafkah di bawah bayang-bayang ketatnya pengawasan dan banyak dari VOC. Pedagang-pedagang pribumi dan Tionghoa berusaha mencari nafkah di bawah bayang-bayang ketatnya pengawasan dan pajak dari VOC. Mereka harus selalu waspada terhadap patroli Belanda yang siap menindak setiap pelanggaran aturan yang ketat. Di rumah-rumah pribumi, cerita tentang ketidakadilan dan kekejaman penjajah menjadi topik pembicaraan sehari-hari. Banyak keluarga kehilangan anggota mereka karena kerja paksa atau hukuman yang tak adil. Rasa takut dan marah bercampur menjadi satu, menciptakan suasana yang penuh ketegangan dan kegelisahan. Namun di balik semua ketegangan dan penderitaan, ada juga semangat perlawanan yang tumbuh di kalangan pribumi. Gerakan-gerakan rahasia mulai terbentuk dengan tujuan untuk melawan penindasan dan merebut kembali kebebasan mereka. Rumah-rumah pribumi seringkali menjadi tempat pertempuran rahasia di mana rencana-rencana pemberontakan disusun dengan hati-hati. Ketegangan antara penjajah dan pribumi di Batavia mencerminkan perjuangan yang lebih besar yang terjadi di seluruh Nusantara. Ini adalah kisah tentang ketidakadilan, penindasan, tetapi juga tentang keberanian, perlawanan, dan harapan akan kebebasan yang suatu hari nanti akan terwujud
terwujud. Pada tahun 1740, Batavia berada di puncak kejayaannya sebagai pusat perdagangan Hindia Belanda. Namun kemegahan kota ini diselimuti oleh bayang-bayang penindasan dan kekejaman yang dilakukan oleh para pejabat dan prajurit VOC. Salah satu yang paling ditakuti dan dikenal karena kebrutalan adalah seorang prajurit bernama Jan van der Min. Jan van der Min datang ke Batavia pada tahun 1730 sebagai seorang tentara muda. Ia segera naik pangkat berkat keberaniannya dalam berbagai pertempuran melawan pemberontak pribumi. Namun keberanian ini dibarengi dengan sifat kejam dan tak kenal ampun yang membuatnya ditakuti oleh teman maupun musuh. Ian menetap di sebuah rumah besar di tengah kota, tidak jauh dari pusat pemerintahan VOC. Rumahnya dikelilingi oleh taman-taman indah, namun seiring kali suasana suram karena kegelapan yang dibawa oleh sang pemilik. Ian terkenal karena kebiasaannya memeras penduduk pribumi yang tinggal di sekitar Batavia. Ia seringkali mengunjungi kampung-kampung dengan pasukannya, menuntut pajak yang sangat tinggi dan mengancam mereka yang tidak mampu membayar. Mereka yang tidak bisa memenuhi tuntunannya diperlakukan dengan kejam, tanpa ragu-ragu menyiksa mereka di depan keluarga dan tetangga sebagai contoh agar orang lain tidak berani melawan. Dalam proyek-proyek pembangunan VOC yang ia awasi, Ian memaksa pekerja pribumi bekerja di bawah kondisi yang sangat keras dengan sedikit makanan dan istirahat. Banyak pekerja yang tewas karena kelelahan dan perlakuan buruk. Ian sering menggunakan cambuk untuk menghukum mereka yang dianggap bekerja lambat atau berani membantah perintahnya. Salah satu insiden paling terkenal adalah ketika Ian menangkap sekelompok pemberontak pribumi yang berusaha menyusup ke Batavia. Tanpa pengadilan, ia memerintahkan eksekusi mati bagi mereka di alun-alun kota, menjadikan peristiwa itu sebagai tontonan publik yang mengerikan. Tubuh para pemberontak digantung di pintu gerbang kota sebagai peringatan bagi siapa saja yang berani melawan kekuasaan Belanda. Ia seringkali menculik perempuan muda dari kampung-kampung untuk dijadikan budak di rumahnya. Banyak dari mereka yang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual dengan sedikit harapan untuk melarikan diri dari neraka yang diciptakan Ian. Kekejaman Jan van der Min menimbulkan kebencian yang mendalam di kalangan penduduk pribumi. Mereka berusaha mencari cara untuk mengakhiri teror yang dibawa oleh prajurit kejam ini. Di tengah suasana penuh ketakutan, muncul beberapa tokoh pemberontak yang mulai merencanakan tindakan balas dendam. Di sebuah kampung di pinggiran Batavia, penduduk hidup dalam ketakutan di bawah tekanan kebijakan kolonial yang kejam, pajak yang tinggi, kerja paksa, dan perlakuan tidak manusiawi oleh pejabat Belanda telah mendorong masyarakat pribumi ke ambang keputusasaan. Dari kampung ini bangkitlah sekelompok pejuang yang dipimpin oleh seorang pemuda berani bernama Raden Mas Kertanegara. Raden Mas Kertanegara adalah pemuda karismatik yang kehilangan keluarganya akibat kebrutalan Belanda. Ia memiliki pengetahuan tentang strategi perang dan sangat bersemangat membebaskan rakyatnya dari penindasan. Ia juga dibantu oleh Siti Rahma, seorang perempuan muda yang memiliki kemampuan pengobatan tradisional dan keberanian yang luar biasa. Ia adalah salah satu pemberontak yang paling setia dan tangguh. Selain itu, ada Ki Jaya, seorang dukun tua yang dihormati, yang memberikan nasihat spiritual dan strategi kepada kelompok pemberontak. Raden Mas Kertanegara mengumpulkan pemuda-pemuda kampung yang berbagi rasa marah dan frustasi terhadap penindasan kolonial. Mereka membentuk kelompok pemberontakan kecil yang beroperasi dengan sembunyi-sembunyi. Markas mereka berada di hutan yang jauh dari pengawasan Belanda, tempat mereka berlatih dan merencanakan serangan. Kelompok pemberontak mulai aksi mereka dengan menyerang pos penjaga Belanda yang terletak di perbatasan kampung mereka. Dengan senjata seadanya dan strategi gerilya, mereka berhasil menewaskan beberapa prajurit dan merampas persediaan.
ketika mendengar bahwa beberapa penduduk kampung ditangkap dan disiksa di penjara Batavia. Kelompok pemberontak merencanakan operasi pembebasan. Pada malam yang ditentukan, mereka menyusup ke penjara dan berhasil membebaskan para tahanan, termasuk beberapa pejuang yang dihukum mati. Salah satu operasi terbesar adalah penyergapan konvoi pajak yang dikawal ketat oleh prajurit Belanda. Dengan perencanaan matang, mereka menyerang konvoi tersebut di tengah perjalanan dan berhasil merampas hasil pajak yang hendak dikirim ke kota pusat. Hasil rampasan tersebut kemudian dibagikan kepada penduduk kampung yang miskin. Kesuksesan awal pemberontakan meningkatkan dukungan dari penduduk setempat. Namun semakin besar keberhasilan mereka, semakin ketat pengawasan dan pemburuan oleh pihak Belanda. Jan van der Meer, seorang prajurit Belanda yang kejam, ditugaskan untuk menangkap atau membunuh para pemberontak. Di tengah perjuangan mereka, kelompok pemberontak mengalami pengkhianatan. Salah satu anggota yang tertangkap dan disiksa oleh Jan van der Meer terpaksa membocorkan lokasi markas mereka. Pada suatu malam, pasukan Belanda mengepung dan menyerang markas pemberontak. Pertempuran yang sengit terjadi di markas pemberontak. Raden Mas Kartanegara dan para pejuangnya berjuang mati-matian melawan pasukan Belanda yang bersenjata lengkap. Meskipun kalah jumlah dan senjata, semangat mereka tidak tergoyahkan. Dalam pertempuran itu banyak pemberontakan gugur, termasuk Ki Jaya yang berjuang hingga nafas terakhir. Raden Mas Kartanegara dan Siti Rahma berhasil melarikan diri dengan beberapa pejuang yang tersisa. Mereka berjanji untuk terus melanjutkan perjuangan meskipun harus bersembunyi dan bergerilya di hutan-hutan. Tak lama setelah melarikan diri, Raden Mas Kartanegara dan Siti Rahma ternyata kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Mereka mengumpulkan warga untuk bergabung dalam pemberontakan lanjutan, dan kini sasaran pemberontakan adalah Jan van der Meer. Di malam yang gelap dan hening di Batavia, terdengar gemuruh langkah kaki yang cepat di sepanjang jalan-jalan yang sepi. Bulan sabit menerangi langit, menyinari rumah-rumah besar yang merupakan tempat tinggal para pejabat Belanda, termasuk rumah megah Jan van der Meer yang terletak di pinggiran kota. Rumah Jan van der Meer yang megah terlihat seperti benteng pribadi di tengah gemerlap kota, dikelilingi oleh taman-taman indah dengan lampu-lampu kecil yang redup. Rumah itu menjadi saksi bisu dari kekejaman dan penindasan yang dilakukan oleh tuannya terhadap penduduk bumi. Namun malam itu suasana hening itu terputus oleh kehadiran yang tak terduga. Sebuah kelompok pemberontak pribumi yang dipimpin oleh Raden Mas Kartanegara dan Siti Rahma meluncur dari kegelapan malam menuju rumah Jan van der Meer dengan hati yang penuh dendam dan keberanian. Dengan diam-diam mereka menyelinap melewati pagar besi yang mengelilingi taman rumah Jan. Beberapa dari mereka bersembunyi di semak-semak, sementara yang lain merayap mendekati pintu gerbang. Satu persatu mereka menyingkirkan penjaga-penjaga keamanan Belanda yang tidak curiga, menggunakan senjata-senjata sederhana seperti tombak dan pisau belati. Ketika semua penjaga telah dihilangkan, Raden Mas Kartanegara memberi isyarat kepada pasukannya untuk melangkah lebih jauh. Mereka masuk ke dalam rumah dengan hati-hati, menghindari lampu-lampu redup yang menerangi lorong-lorong. Suasana rumah itu hening, hanya ada suara langkah-langkah perlahan. Tiba-tiba ketika mereka mencapai ruang tamu yang luas, seorang pelayan Belanda yang tidak sengaja melihat mereka berteriak terkejut. Sebelum pelayan itu bisa berteriak lebih keras atau melarikan diri, Siti Rahma dengan sigap menutup mulutnya dengan tangan yang kuat, sambil menyeret ke tempat yang lebih gelap. Ketegangan di dalam rumah terasa semakin memuncak. Mereka mendengar langkah kaki berat dari lantai atas, menandakan bahwa Jan van der Meer dan pasukannya mungkin sedang beristirahat setelah hari yang panjang atau mungkin sedang berbicara strategi. Raden Mas Kartanegara dan Siti Rahma dengan hati-hati mengarahkan pasukannya menuju tangga. Mereka mendaki dengan cepat dan diam-diam seperti
seperti hantu yang menyelinap di malam yang sunyi. Ketika mereka mencapai lantai atas, mereka menyusup ke koridor gelap yang terhubung ke kamar-kamar tidur. Tepat di ujung koridor, mereka menemukan kamar besar yang digunakan oleh Yang Van der Mint. Pintu kamar itu sedikit terbuka, dan cahaya redup dari lilin menyala terlihat memancar darinya. Mereka mendekat dengan hati-hati, merencanakan serangan mereka dengan cepat dan hati-hati. Tiba-tiba seorang prajurit Belanda yang sedang berjaga di luar pintu kamar melihat bayangan mereka di dinding. Dia langsung menjerit keras memperingatkan tuannya. Tanpa waktu untuk berpikir lama-lama, Raden Maskartanegara dan pemberontaknya menyerbu masuk, memulai pertempuran yang sengit. Senjata-senjata tradisional bertemu dengan senjata api modern. Suara letusan, senapan, dan teriakan perang memenuhi ruangan yang elegan itu, menciptakan adegan kekacauan yang tidak terduga di tengah malam yang tenang. Jan Van der Mint terkejut oleh serangan mendadak ini. Bangun dari tidurnya dengan marah. Dia berjuang mati-matian untuk membela diri. Namun jumlah pemberontak yang besar dan kemarahan mereka yang menggebu membuatnya terdesak. Dalam pertempuran yang sengit dan berdarah, Jan Van der Mint terluka parah, dikelilingi oleh musuh-musuhnya yang marah untuk mengakhiri kekejamannya yang dia lakukan. Akhirnya dia jatuh bersimbah darah di lantai kamar tidurnya sendiri. Mereka melihat tubuh Yang Van der Mint yang tak bergerak di lantai, mengakhiri era kebrutalan yang telah menghantui mereka begitu lama. Setelah kematian tragis Yang Van der Mint dalam pertempuran sengit di rumahnya sendiri, sebuah aura kelam mulai meliputi rumah megahnya di pinggiran. Rumor tentang keberadaan arwahnya yang gentayangan mulai menyebar di antara penduduk lokal. Rumah itu menjadi dikenal sebagai tempat yang angker dan menakutkan bagi siapa saja yang berani memasukinya. Setelah malam terakhir Yang Van der Mint, penduduk sekitar mulai melaporkan pengalaman-pengalaman yang tidak biasa. Suara-suara aneh terdengar di malam hari, seperti gemuruh langkah kaki berat di lorong-lorong rumah. Kadang-kadang lilin-lilin di dalam rumah menyala atau padam secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Beberapa pelayan yang bekerja di rumah itu mengklaim melihat bayang-bayangan gelap yang bergerak cepat di sudut-sudut ruangan. Merasa ada sesuatu yang selalu mengawasi mereka dengan penuh kebencian, memunculkan rasa takut yang mendalam di dalam hati mereka. Penduduk setempat yang berani masuk ke dalam rumah kadang-kadang melaporkan pengalaman yang lebih mencekam. Beberapa melihat sosok Yang Van der Mint yang muncul secara tiba-tiba di depan mereka, dengan wajah yang dipenuhi kemarahan dan matanya yang menatap dengan intensitas yang menggigilkan. Penampakan ini tidak hanya terjadi di dalam rumah, tetapi juga di taman-taman yang mengelilingi bangunan. Rumah Yang Van der Mint menjadi semakin terkenal sebagai tempat yang berhantu di kalangan penduduk lokal. Beberapa yang mencoba masuk ke dalam rumah untuk mencari harta karun yang dikabarkan tersimpan di sana seringkali tidak pernah kembali. Mereka entah hilang secara misterius atau ditemukan dalam keadaan tidak sadar dengan luka-luka yang tidak dapat dijelaskan. Suara teriakan dan tangisan kadang-kadang terdengar dari dalam rumah, seolah-olah memanggil-manggil untuk bantuan. Tetapi saat orang-orang mendekati untuk menyelidiki, hening tiba-tiba menyelimuti rumah dan tidak ada yang bisa mereka temukan. Seorang petani dari desa tetangga mengaku melihat bayang-bayangan gelap yang bergerak cepat di antara pepohonan saat mencari kayu bakar di hutan belakang rumah. Ketika dia kembali ke desa, dia terlihat pucat dan gemetar takut menceritakan apa yang telah dia saksikan. Beberapa orang yang benar-benar masuk ke dalam rumah itu melaporkan pengalaman yang lebih mengerikan lagi, seperti penjaga malam di desa seberang sungai yang ditemukan terapung di sungai beberapa hari setelah mencoba mencari harta karun di dalam rumah. Kejadian paling mengerikan terjadi pada seorang penjelajah dari kota
para tetangga yang nekat menginap semalam di rumah itu. Apa yang terjadi pada penjelajah itu tidak pernah diketahui dengan pasti, tetapi cerita-cerita beredar bahwa dia mengalami pengalaman yang sangat mengerikan di dalam rumah itu. Tubuh yang Van der Meer yang tak bergerak di lantai mengakhiri era kebrutalan yang telah menghantui mereka begitu lama. Setelah kematian tragis yang Van der Meer dalam pertempuran sengit di rumahnya sendiri, sebuah aura kelam mulai meliputi rumah megahnya di pinggiran. Rumor tentang keberadaan arwahnya yang gentayangan mulai menyebar di antara penduduk lokal. Rumah itu menjadi dikenal sebagai tempat yang angker dan menakutkan bagi siapa saja yang berani memasukinya. Setelah malam terakhir Jan Van der Meer, penduduk sekitar mulai melaporkan pengalaman-pengalaman yang tidak biasa. Suara-suara aneh terdengar di malam hari, seperti gemuruh langkah kaki berat di lorong-lorong rumah. Kadang-kadang lilin-lilin di dalam rumah menyala atau padam secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Beberapa pelayan yang bekerja di rumah itu mengklaim melihat bayang-bayangan gelap yang bergerak cepat di sudut-sudut ruangan. Merasa ada sesuatu yang selalu mengawasi mereka dengan penuh kebencian, memunculkan rasa takut yang mendalam di hati mereka. Penduduk setempat berani masuk ke dalam rumah kadang-kadang melaporkan pengalaman yang lebih mencekam. Beberapa melihat sosok yang Van der Meer yang muncul secara tiba-tiba di depan mereka dengan wajah yang dipenuhi kemarahan dan matanya yang menatap dengan intensitas yang menggigilkan. Penampakan ini tidak hanya terjadi di dalam rumah, tetapi juga di taman-taman yang mengelilingi bangunan. Rumah yang Van der Meer menjadi semakin terkenal sebagai tempat yang berhantu di kalangan penduduk lokal. Beberapa yang mencoba masuk ke dalam rumah untuk mencari harta karun yang dikabarkan tersimpan di sana seringkali tidak pernah kembali. Mereka entah hilang secara misterius atau ditemukan dalam keadaan tidak sadar dengan luka-luka yang tidak dapat dijelaskan. Suara teriakan dan tangisan kadang-kadang terdengar dari dalam rumah, seolah-olah memanggil-manggil untuk bantuan. Tetapi saat orang-orang mendekati untuk menyelidiki, hening tiba-tiba menyelimuti rumah dan tidak ada yang bisa mereka temukan. Seorang peneliti sejarah yang tertarik dengan cerita-cerita horor merasa bahwa ada kebenaran di balik cerita-cerita tentang arwah yang Van der Meer yang gentayangan. Warga sekitar mengaku mendengar jeritan yang mengerikan berasal dari dalam rumah, terdengar seperti jeritan kesakitan dan penderitaan yang luar biasa. Keesokan paginya, tubuh peneliti itu ditemukan di luar pintu gerbang rumah, terbungkus dalam bajunya sendiri dengan ekspresi ketakutan yang terpahat di wajahnya yang pucat. Penduduk desa mengatakan bahwa dia telah menceritakan pengalamannya kepada mereka sebelum napas terakhirnya menghilang, menyebutkan bahwa dia melihat sosok yang Van der Meer yang muncul di depan dengan mata penuh kemarahan sebelum sebuah semburat cahaya biru memenuhi ruangan dan dia kehilangan kesadaran. Kabar tentang kematian misterius peneliti di rumah itu akhirnya mencapai telinga Raden Mas Kartanegara dan Siti Rahma. Meskipun mereka telah berjuang mati-matian dalam pemberontakan mereka dan menanggung banyaknya kesulitan, mereka merasa perlu untuk menyelidiki sendiri. Pada suatu malam yang tenang, mereka tiba di depan pintu gerbang besi yang megah yang mengelilingi rumah itu. Bulan sabit menerangi langit, memberikan sedikit cahaya saat mereka mengamati rumah dengan hati-hati. Kita harus masuk dan mencari tahu kebenaran di balik cerita itu, ucap Raden Mas Kartanegara dengan suara rendah. Siti Rahma mengangguk setuju meskipun dia merasa gugup dengan aura yang menakutkan di sekitar rumah tersebut. Mereka berdua mengelilingi ke pagar besi dengan hati-hati, mencari cara untuk masuk tanpa membangkitkan kecurigaan. Akhirnya mereka menemukan celah kecil di samping pagar dan hati-hati masuk ke dalam taman yang terawat rapi. Langkah merasa meresap diam-diam di tanah yang lembut saat mereka mendekati pintu masuk utama rumah.
Siti Rahma mengambil nafas dalam-dalam saat mereka berdiri di ambang pintu, merasa getaran aneh yang berdenyut-denyut di udara malam. Raden Mas Kartanegara menetap ke dalam rumah dengan perasaan waspada yang tajam, siap menghadapi apapun yang mungkin menanti mereka di dalam. Dengan hati-hati, mereka memasuki rumah tersebut. Langkah mereka berat di lantai kayu yang usang. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya, menggigit tulang dan menambah suasana mencekam. Mereka melangkah ke ruang tamu yang luas, di mana lilin-lilin kecil menyala redup di meja. Suasana itu penuh dengan ketegangan dan antisipasi yang hampir bisa dirasakan. Tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Mata mereka bertemu dalam kegelapan, saling bertukar pandang yang penuh pertanyaan. Tanpa aba-aba mereka berdua naik ke lantai atas dengan hati-hati, mengikuti suara langkah kaki yang semakin dekat. Di ujung koridor yang gelap, mereka menemukan pintu kamar yang sedikit terbuka. Cahaya samar-samar dari lilin di dalamnya memancar keluar. Raden Mas Kartanegara mengangguk pada Siti Rahma, memberikan isyarat untuk bersiap-siap menghadapi apapun yang mungkin ada di balik pintu itu. Dengan perlahan-lahan Raden Mas Kartanegara mendorong pintu itu terbuka lebih lebar. Mereka berdua menatap ke dalam ruangan dengan tegang, dan benar saja. "Siapa kalian yang berani?" Terdengar suara tajam dari dalam ruangan. Di sini cerita bisa berlanjut dengan kehadiran arwah Yan Vardermir dan interaksi mereka dengan Raden Mas Kartanegara dan Siti Rahma. Cerita itu berakhir tragis dengan Raden Mas Kartanegara dan Siti Rahma bertemu dengan arwah Yan Vardermir dalam sebuah konfrontasi yang berujung pada kematian mereka. Meskipun mereka datang dengan niat mencari keadilan dan mengakhiri kutukan yang mencekam rumah tersebut, mereka tidak berhasil melawan arwah yang sangat kuat dan kejam itu. Kedua pahlawan kita akhirnya jatuh di tangan arwah tersebut, meninggalkan misteri tentang identitas mereka kepada penduduk setempat yang menemukan mayat mereka di pagi hari. Rumah Yan Vardermir tetap menjadi tempat yang angker dan menakutkan, dihuni oleh arwah prajurit Belanda yang masih gentayangan. Penduduk setempat meskipun terkejut dan takut, akhirnya memutuskan untuk mengubur kedua mayat dengan hormat, menghormati pengorbanan mereka dalam upaya untuk membawa kedamaian ke tempat yang lama dihantui oleh kegelapan. Cerita ini memperlihatkan bagaimana legenda dan kisah-kisah mistis dalam mempengaruhi persepsi dan kehidupan sehari-hari masyarakat, bahkan di zaman yang modern sekalipun. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, and serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Istana Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woohoo!